Halo rekan pajak, kembali lagi bersama dengan saya Simon Manik, partner dari Halim Santoso and Associate. Melanjutkan pembahasan saya berkenaan dengan PMK nomor 44 tahun 2020, maka pada video kali ini saya akan mengulas materi terkait insentif pajak pengurangan angsuran PPh pasal 25. Terdapat beberapa hal yang penting untuk kita ketahui mengenai kriteria dan tahapan tata cara yang harus dilakukan guna dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut. Fasilitas pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini diberikan sebesar 30% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terhutang. Namun bagi wajib pajak yang mau memanfaatkan insentif tersebut, maka WP harus memenuhi beberapa kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, WP yang memiliki KLU sebagaimana tercantum pada lampiran huruf N dalam PMK nomor 44 tahun 2020 adalah KLU yang dimaksud telah tertera dalam SPT tahunan untuk tahun pajak 2018 atau Master File Wajib Pajak bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah tahun 2018. Atau yang kedua, WP yang telah ditetapkan sebagai perusahaan kita. Atau yang ketiga, wajib pajak yang memiliki izin penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, atau izin PDKB. Ketentuan berikutnya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, WP harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan tersebut melalui saluran tertentu pada laman resmi Ditjen Pajak. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam pasal 25 Undang-Undang PPh atau PMK 215 tahun 2018. Akan hal tata cara penyampaian untuk pemanfaatan surat pemberitahuan pengurangan angsuran PPh pasal 25, WP wajib mengajukan pemberitahuan untuk memanfaatkan insentif secara daring online sesuai format lampiran huruf C pada PMK nomor 44 tahun 2020. Berikutnya, apabila dalam pengecekan sistem Ditjen Pajak, WP dinyatakan berhak memanfaatkan insentif tersebut, maka kepada WP tersebut akan disampaikan notifikasi dalam sistem aplikasi Ditjen Pajak bahwa WP telah dinyatakan berhasil menyampaikan pemberitahuan. Dan sebaliknya, jika WP dinyatakan tidak berhasil, maka WP tidak berhak memanfaatkan insentif pajak tersebut. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan contoh cara perhitungan pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini. Berikut adalah contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 sesuai lampiran huruf O pada PMK 44 tahun 2020. Contoh penghitungan angsuran PPh pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT tahunan. Diasumsikan PTA adalah wajib pajak badan yang berhak untuk memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25. Lalu diberikan data sebagai berikut. Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PTA setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar 50 juta rupiah. Dan PTA menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2019 pada tanggal 27 April 2020. Lalu PTA menyampaikan surat pemberitahuan penggunaan besarnya angsuran PPh pasal 25 pada tanggal 28 April 2020. Dengan kata lain, satu hari setelah PTA menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2019-nya, PTA mengajukan untuk memanfaatkan insentif tersebut. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut. PPh terutang SPT tahun 2019 sebesar 1.125 juta rupiah. Lalu dikurangin dengan kredit pajak yang ada di tahun 2019 sebesar 645 juta rupiah. Lalu untuk PPh yang masih harus dibayar atau PPh pasal 29-nya sebesar 480 juta rupiah. Lalu besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri untuk setiap bulan pada tahun pajak 2020-nya itu 40 juta rupiah. Itu didapat dari untuk perhitungan PPh terutang SPT tahunan 2019-nya yaitu 1.125 dikurangi oleh kredit pajaknya lalu dibagi 12 bulan maka didapat 40 juta rupiah. Lalu berikut ini rincian angsuran PPh pasal 25 yang terjadi. Pada masa pajak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020
itu menggunakan angsuran masa pajak Desember 2019-nya, itu sebesar 50 juta rupiah. Lalu untuk angsuran PPh pasal 25 masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 yang seharusnya terutang adalah 40 juta rupiah sesuai dengan perhitungan yang tadi coba terjadi di tahun 2019. Akan tetapi dikarenakan PTA berhak mendapatkan insentif daripada pengurangan angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 sebesar 30% dari 40 juta atau sebesar 12 juta rupiah. Maka untuk angsuran PPh pasal 25 masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020 40 juta dikurangi 12 juta. Itu sebesar 28 juta rupiah. Lalu untuk angsuran PPh pasal 25 masa pajak Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 itu sesuai dengan SPT tahun 6 2019-nya itu sebesar 40 juta rupiah. Lalu diberikan contoh lain pada lampiran O tersebut apabila diasumsikan PTA menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020. Maka yang terjadi demikian. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut. Masih tetap sama seperti yang di atas datanya. Untuk PPh terutang SPT tahunan 2019 sebesar 1.125 juta rupiah. Dikurangi kredit pajaknya sebesar 645 juta rupiah. Kalau terdapat selisih atau PPh yang masih harus dibayar atau PPh pasal 29 sebesar 480 juta rupiah. Maka juga didapatkan bahwa besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan tahun pajak 2020 itu sebesar 40 juta rupiah. Akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal rincian angsuran PPh pasal 25-nya. Di sini masa pajak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 tetap menggunakan angsuran masa pajak Desember 2019 itu sebesar 50 juta rupiah. Tetapi untuk angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak Juni 2020 ya mengikuti yang seharusnya terutang sebesar 40 juta rupiah. Dan angsuran PPh pasal 25 untuk masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak September 2020 yang seharusnya terutang itu adalah sebesar 40 juta rupiah. Akan tetapi karena kan PTA berhak untuk memanfaatkan daripada pengurangan angsuran PPh pasal 25 tersebut, maka mendapatkan pengurangan sebesar 30% dari 40 juta itu sebesar 12 juta rupiah. Maka dari itu, untuk angsuran PPh pasal 25 masa pajak Juli 2020 sampai dengan masa pajak September 2020, PTA dapat menyetorkan sebesar 28 juta rupiah atau 40 dikurangin 12 juta rupiah. Oleh karena itu, angsuran PPh pasal 25 masa pajak Oktober 2020 sampai dengan masa pajak Desember 2020 itu tetap mengikuti perhitungan SPT tahunan 2019 itu sebesar 40 juta rupiah. Adapun pemanfaatan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 berlaku sejak pemberitahuan pengurangan disampaikan sampai dengan masa pajak September 2020. Jadi, apabila pemberitahuan disampaikan untuk masa pajak April, pemberitahuan dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 Mei 2020. Dalam hal pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25, WP memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi yang wajib disampaikan setiap 3 bulan secara online melalui saluran tertentu pada laman resmi Ditjen Pajak yang tentu sesuai dengan lampiran huruf P pada PMK nomor 44 tahun 2020. Paling lambat tanggal 20 Juli 2020 untuk masa pajak April sampai dengan masa pajak Juni 2020. Dan yang kedua 20 Oktober 2020 untuk masa pajak Juli sampai dengan masa pajak September 2020.
Demikian pembahasan yang dapat saya uraikan. Untuk info lebih lengkap, rekan dapat menghubungi kami di kontak yang tertera di bawah ini. Dan sampai bertemu pada video berikutnya yang masih berkaitan dengan topik PMK nomor 44 tahun 2020. Sekiranya bermanfaat, saya ucapkan terima kasih.